Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini tetap memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayahnya, yang mana dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan tentunya nikmat yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena itulah dua nikmat utama yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Itulah yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Sehingga amal apapun yang dia lakukan karena dia seorang muslim, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seseorang bukan muslim, maka ketika dia melaksanakan amal, ketika dia melaksanakan suatu perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika kita seorang muslim melaksanakan kebaikan, maka pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bertanya kepada kita, ya, apakah adil seseorang yang non muslim ketika dia melaksanakan kebaikan tetapi dia dihukum oleh Allah masuk neraka, sedangkan dia melaksanakan kebaikan? Ya, misalnya banyak uang yang dia berikan, banyak uang yang dia dermakan untuk kemaslahatan umat manusia, tetapi hal tersebut tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Tetapi kita sebagai seorang muslim, amal ibadah apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan dinilai sebagai ibadah. Salawat dan salam kembali kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dengan diutusnya beliau maka sempurnalah syariat Islam. Kita mengetahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah sebelumnya juga mendakwahkan syariat Islam, juga menyebarkan syariat Islam. Tetapi dengan diutusnya Nabi Muhammad maka sempurnalah syariat Islam tersebut. Yang mana syariat Islam tersebut, kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, setelah diutusnya Nabi Muhammad banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, dengan keringanan-keringanan tersebut Allah tetap tidak mengurangi pahalanya. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu sekalian dah, Pak, Bu ya. Dahulu umur-umur orang itu kan sampai ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun, ya. Tetapi umat Nabi Muhammad itu cuma 60 sampai dengan 70 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqallu man yajuzu zalik. Sedikit sekali umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu yang melebihi 60 sampai 70 tahun. Jadi kalaulah sampai umurnya Bu lebih dari 70 tahun, itulah bonus lah. Nah, ya, sedangkan umurnya umat-umat Nabi sebelumnya, ya misalnya umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak ada mengecen umurnya 950 tahun. Ada mengecen umurnya 1200 tahun. Ada mengecen umurnya 1500 tahun. Bayangkanlah Pak. Ya, jadi ada dikisahkan bahwasanya ya di zamannya Zulkarnain yang agung itu Bapak Ibu sekalian, ya
Setelah diteliti oleh sejarawan, itu kemungkinannya Zulkarnain Agung itu adalah Cyrus the Great, ya, Cyrus the Great namanya, ya, yang menguasai timur dan barat, ya. Karena banyak versi, ada yang mengatakan bahwasanya Zulkarnain itu adalah Alexander the Great. Nah, tetapi ternyata Alexander the Great itu indak monoteisme, indak menyembah Tuhan yang satu, Tuhannya banyak, ya. Tuhan di Yunani itu kan banyak, Bu, Pak, ya. Nah, dan yang pasti yang mengatakan yang pasti bahwasanya fix bahwasanya Alexander the Great itu bukannya Zulkarnain Agung. Kenapa? Ya, karena kabarnya Pak ini suku sama sesama jenis. Nah, jadi Bu, limau makan limau, jeruk makan jeruk, ya kan? Tidak mungkinlah orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan, ya, dimudahkan oleh Allah baginya untuk menguasai timur dan barat, itu tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Bahwasanya fitrahnya manusia itu apa? Ya, laki-laki suku sama perempuan, perempuan suku sama laki-laki, Pak. Nah, jadi di zaman Zulkarnain itu dikisahkan bahwasanya ada seseorang ibu ini menangisi kematian anaknya. Setelah ditanya, para umur anak ibu 60 tahun, ya. 60 tahun itu, Bu, apa? Waktu itu bayi. Umur 60 tahun itu bayi, karena umur rata-rata orang pada waktu itu ratusan tahun sampai 500 tahun. Nah, jadi kalau bisa dikecian Bapak Ibu sekalian, nak, jadi umur umat Islam pun memang pendek sekali, ya. Apalagi kalau misalnya diukur dengan hitungan hari di akhirat. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sana. Sesungguhnya satu hari bagi Tuhanmu di akhirat nanti itu, ya, bagaikan 1000 tahun. Nah, bayangkan Pak, satu hari di akhirat itu di dunia itu bagaikan 1000 tahun. Jadi kalau misalnya umur umat Nabi Muhammad itu 65 tahun, 60 sampai 70 tahun, itu berarti kurang lebih hidup di akhirat itu cuma 1,5 jam, ya, Bu. Sabanta sangai, betul-betul sebentar, Pak. Cuma 65 tahun. Jadi, ya, kalau misalnya ada orang yang, ya, mohon maaf Bapak Ibu, nak, ya, itu kan dalam beberapa kondisi keadaan ekonomi misalnya kan, ya. Kalau misalnya inyo kayo, jangan sombong. Kenapa? Karena karena hidup itu sebentar, 65 tahun. Kalau misalnya keadaan miskin, bersabarlah. Bersabar, kenapa? Karena hidup ini juga sebentar, ya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kalau awak kaji, ya, orang di Indonesia aku sebenarnya ndak berhak miskin. Bapak ndak berhak miskin, Bu, ya, karena apa kurangnya di Indonesia aku, Pak, nak? Sumber daya alam, ya, kekayaan sumber daya alam, kemudian pokoknya salah satunya sumber daya alam itu berlimpah ruah. Tetapi kok ada juga orang miskin. Nah, sedangkan, Bu, orang kalau di Arab itu, misalnya di Arab Saudi itu, apa sumber daya alam yang inyo berdayakan? Cieknya, Bu, itu minyak. Kalau awakku, Pak, minyak di bawah banyak, minyak di atas banyak, Pak, Bu. Ya, misalnya apa, kelapa sawit, ya kan? Bahkan muka awak pun berminyak, Bu. Ya. Itu ibaratnya saking banyak minyak di negara awak. Cuman karena salah pengelolaan itu, ya, akhirnya seperti itu jadi. Ya. Ya, apa namanya? Banyak juga orang miskin di negara awak gitu kan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya. Judul yang diamanahkan kepada Ambo oleh Dewan Dakwah itu adalah makna syahadatain. Ya, makna dua kalimat syahadat. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, Bu, syahadat berarti syahadatnya satu, Pak. Tapi kalau dua, syahadatani. Nah, ada juga bahasa Arabnya syahadatain. Berarti dua kalimat syahadat. Apa tuh, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu, nak,
Kalau ada orang mengecehan, mangga dibahas juga agama kok gitu kan. Ya orang lapai ke bulan aja. Ya kalau batu ada orang pai ke bulan bu, orang lapai ke bulan bu, awak masih juga membahas tentang Tuhan. Ya, apakah masih relevan awak kini membahas tentang Tuhan, sedangkan orang lapai ke bulan? Kalau batu memang ada orang pai ke bulan bu. Nah, tetapi setelah dikaji-kaji bu ya, banyak orang kini tidak percaya bahwasanya NASA itu pernah pai ke bulan gitu kan ya. Ya. Itu kalau kecil orang teori konspirasi. Teori konspirasi itu teori persekongkolan. Ya. Bahwa kok misalnya kenapa Amerika pada waktu itu mengumumkan bahwasanya Inyo bisa pai ke bulan ya, untuk menunjukkan bahwasanya Inyo memang negara yang hebat. Ya. Negara yang hebat ya, saingannya pada waktu itu siapa? Uni Soviet tidak bisa, sampai kini belum bisa pai ke bulan. Nah, kini negaranya lah pecah, ya tinggal apa namanya Pak kini bu, ya salah satunya negaranya Rusia. Nah, kemudian negara-negara yang lain yang di sekitarnya, mungkin salah satu yang masuk itu kebanyakan negara-negara Muslim yang belakangnya itu Tantan Pak, Uzbekistan, Pakistan tidak ya, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, nah, itu negara-negara pecahannya kini. Jadi apakah masih relevan awak mengkaji tentang Tuhan ya, sedangkan orang lapai ke bulan kecil tadi gitu kan, atau orang lah misalnya kini kok teknologi lah semakin tinggi ya, apa namanya teknologi misalnya dalam bidang media sosial, kini dalam bidang perhapean, yang terbaru keluar kini apa Pak? Kalau iPhone 7 balik ya. Nah, iPhone 7 balik itu kabarnya bu ya, kalau orang kini tidak perlu, kalau pengen buat film itu, kalau iklan itu cukup pakai iPhone, tidak perlu apa namanya alat-alat kamera yang kalau orang buat kamera itu kan banyak, buat film itu banyak kameranya, tetapi cukup gini pakai iPhone 7 balik itu kalau tidak salah, 7 balik Pak ya. Nah, jadi sedangkan kita masih juga banyak mengkaji tentang Tuhan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, agama awakku, agama Islam itu adalah agama yang lengkap, sempurna ya. Walaupun tentang Tuhan itu masih juga dikaji sampai kini ya, tetap relevan ya. Berbeda mungkin dengan agama yang lain, agama yang di sebelah mungkin gitu Bapak Ibu, ketika mereka mengkaji tentang agama mereka mungkin stagnan, itu saja yang dikaji ya. Tetapi ketika bicara tentang agama Islam, Al-Quran dan hadis itu dikaji, rupanya tidak berhenti, tidak selesai-selesai. Maksudnya terus bisa dikaji ya, terus bisa dihubungkan dengan yang terjadi di zaman sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Bapak Ibu sekalian, awak kalau dalam bahasa Arab itu memang tidak bisa awak artikan, artinya itu satu bahasa Arab diartikan satu lo artinya. Ya. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain artinya bisa banyak. Ya. Contoh bahasa Arab itu memang salah satu bahasa Arab yang paling sulit Pak. Ya. Kenapa demikian ya? Kalau awak belajar bahasa Arab sorof itu misalnya kan, berapa itu apa namanya kata-katanya dari satu kalimat, satu kata bisa dirubah ke kata yang lain ya. Makanya kalau baca sorof tuh kecil anak murid ambo bu ya Pak ya, kecil anak murid ambo di pesantren ya, belajar sorof itu kane saraf awaknya, karena sulit memang belajar bahasa Arab. Belajar sorof itu memang sulit, begitu juga belajar nahwu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa saya tiada ilah. Nah, di siko ilah itu artinya al-ma'luh, yang patut, yang disembah ya, artinya yang disembah. Jadi arti yang lebih cocok itu adalah yang disembah. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ilah itu artinya adalah pencipta. Jadi la ilaha, tidak ada pencipta. Ya. Artinya batu aja itu, Bu.
Ilah itu artinya bisa jadi memang pencipta. Tetapi artinya yang lebih komplit ya, itu artinya adalah bahwasanya ilah itu artinya adalah yang disembah. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ditanya siapa pencipta, ya, orang kafir Quraisy dahulu pun ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawabnya apa? Allah. Ya. Wa iza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Nah, itu dikatakan dalam surat Luqman ayat 25. Ketika ketika engkau bertanya kepada mereka, maksudnya kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan bahwasanya la yaquluna Allah. Mereka pasti mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Nah, tetapi ya, ketika mereka beribadah, mereka tidak langsung minta kepada Allah melalui Tuhan-Tuhan mereka yang lain. Itu adalah berhala-berhala. Ya, makanya ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, apa kecek mereka? Di dalam surat Shad ayat 5, aja'alal ahilah ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan bahwasanya Tuhan itu cuma satu? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Karena bagi mereka Tuhan itu memang satu. Ya, Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan yang satu itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu melalui Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Yang mana kalau di dalam sirah nabawiyah, Pak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membebaskan Mekah. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam Islam itu bahasanya itu lebih cocoknya adalah membebaskan. Futuh, pembebasan negeri-negeri yang kafir kalau dalam Islam itu. Dibebaskan. Kenapa, Pak? Karena kalau umat Islam itu masuk ke dalam satu negeri, mereka itu dibebaskan dari kesyirikan-syirikan yang ada sebelumnya dan juga dibebaskan dari kebodohan-kebodohan yang ada sebelumnya. Coba Pak Ibu ya, kalau baca sejarah, Pak, umat Islam itu ketika masuk ke dalam satu negeri, ya, contohnya saja apa? Andalusia, Bu. Andalusia itu pada waktu itu berada dalam kegelapan yang nyata. Ya, baik itu dalam kesyirikan, baik itu dalam ilmu pengetahuan, mereka berada dalam kegelapan yang nyata. Maka Islam datang kepada mereka setelah itu apa? Membebaskan mereka dari hal-hal tersebut. Membebaskan mereka dari hal-hal tersebut. Apa misalnya yang mereka yang umat Islam bebaskan itu? Ya, kalau dari segi ilmu pengetahuan, ya, Andalusia pada waktu itu yang tidak dianggap di Eropa pada waktu itu kemudian bangkit dalam waktu kurang lebih 100 tahun, bangkit menjadi suatu negara yang adidaya, istilahnya gini, Pak. Suatu negeri yang pada waktu itu negerinya itu adalah menjadi saingan pada waktu itu negeri yang maju pada waktu itu, Pak, selain Andalusia, Baghdad. Kalau tidak Baghdad, Kairo. Negeri-negeri yang lain itu, kota-kota yang lain itu berada dalam kegelapan. Ya, dikisahkan bahwasanya kalau Pai pada waktu itu di zamannya keemasan Islam, baik itu di Baghdad, di Andalusia atau di Kairo atau di Damaskus, itu yang namanya kota di London itu, ibu kotanya Inggris di London pada waktu itu jalannya masih becek, kalam, lampunya kalam, maksudnya itu apa namanya, sistem penerangannya itu masih kalam. Ini kalau Apai malam-malam itu tidak aman di Eropa pada waktu itu. Tetapi kalau Apai ke Andalusia, jalan itu bagus, lampu terang, lampu apa namanya, jalan-jalan itu diterangi dengan cahaya. Makanya Pak Bu, kalau misalnya umat Islam itu ketika pergi waktu itu ke Eropa, ini pasti bawa apa namanya, Pak, minyak wangi yang banyak. Kenapa seperti itu? Karena baunya manusia dengan hewan sama. Mereka itu kalau lalu sama hewan.
sama hewan peliharaannya. Nah, misalnya apa? Dengan sapinya misalnya, dengan kudonya, lalu sama-sama orang tuh. Ya, kemudian apa namanya? Sistem drainasenya, Pak. Sistem apa namanya? Manajemen perkotaannya juga kacau. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada orang mengecen gini, kalau pai ke India, orang menyebutnya kan perindavan. Kabarnya kalau orang pai ke India itu di banyak kota-kotanya itu orang, mohon maaf ya, kalau buang air gadang itu masih banyak yang sembarangan di jalan. Ya, maka kalau ada orang bule-bule ke situ pai, atau orang maksudnya orang luar India pai ke India itu tak kaju-kajunya. Ya, karena banyak bertemu kotoran manusia di jalan-jalan. Tetapi setelah diteliti Pak, rupanya menurut mereka itu bahwasanya buang air besar di jalan itu sehat. Nah, jadi makanya sampai kini mereka masih banyak yang buang air besar tuh di jalan. Tidak sehat kalau buang air jalan itu dibuat apa namanya jamban, itu tidak sehat. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya manajemen perkotaan yang baik itu pertama kali itu orang Islam yang menggagas. Ya, misalnya dahulu kalau misalnya di Eropa itu orang jarang mandi, maka dibuatlah hammam, tempat permandian umum, yang mana di tempat itu orang kalau misalnya mandinya gratis, ya, bisa gratis mandi sepuasnya. Ya. Nah, kalau gini kan Pak, jangan kan mandi, buang air KTC bayi gitu kan. Tapi di zaman kejayaan Islam, orang kalau mandi pun gratis. Nah, maka mulailah sedikit demi sedikit orang Islam itu apa namanya membuat kemajuan di Eropa pada waktu itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manajemen yang perkotaan yang baik itu tidak di negeri Islam kini banyak gitu kan. Contohnya apa yang manajemen perkotaan yang baik itu di Tokyo. Di Tokyo itu ya, kabarnya kalau ke Jepang itu, ke Tokyo itu penduduknya kurang lebih 20 juta. Itu kalau siang hari itu langang, tidak ada nampak apa namanya oto Honda itu lewat. Bagus gitu Ustaz, karena sadonya lah pakai kereta di bawah tanah. Jadi diatur di Tokyo itu Pak, supaya kalau orang jalan itu, supaya kalau orang keluar dari rumahnya itu mereka tidak perlu kendaraan. Mereka mau tidak mau pakai yang namanya apa? Transportasi umum. Nah, contohnya Pak ya, kereta cepat. Nah, kereta cepat di Tokyo itu di bawah tanah. Nah, ini kan yang dikritik di negara Jawa itu kereta cepat, ya, di luar kota. Dari Jakarta ke Bandung. Pai ke stasiunnya di Jakarta jauh. Beko tiba di Bandung untuk pai ke pusat kota juga jauh. Jadi apa gunanya naik kereta cepat Pak? Kan kereta cepat itu maksudnya apa Pak? Supaya apa namanya waktu itu lebih singkat. Nah, jadi itu yang dikritik sama orang. Apalagi ini yang dikritiknya tidak itu saja kan Bu. Yang dikritik ini ya kecurigaannya di markup, bahwasanya biayanya itu di 3 kali lipean. Nah, yang 2 kali lipean itu untuk ya itu kabarnya untuk korupsi lah kan, orang-orang yang mengkorupsi proyek tadi gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang apa namanya kemajuan umat Islam dahulu ya, sungguh sudah maju lebih dahulu dulu kan. Nah, cuma gini ya, apakah itu memang memang kan dikatakan dalam hadis salah Pak ya, bahwasanya apa? Hadis tak Quran gitu, bahwasanya bahwasanya akan ada setiap masa itu, setiap bangsa itu satu saat ini akan di atas, satu saatnya akan di bawah. Nah, kini umat Islam itu sedang di bawah, sedang bukanlah umat Islam lagi yang sekarang sedang mengendalikan dunia. Jadi ada dikatakan bahwasanya Gustave Le Bon Pak. Gustave Le Bon itu adalah salah seorang ilmuwan dari Prancis abad 19 ya. Ketika ia mengetahui bahwasanya
umat Islam itu gagal sampai ke Perancis. Umat Islam itu pernah dari Spanyol itu coba untuk membebaskan Perancis, tetapi digagalkan oleh orang Perancis pada waktu itu. Ya, justru Gustave Le Bon menanginya. Bako menangis karena ia mengetahui bahwasanya ketika umat Islam pada waktu itu ketika masuk ke dalam suatu negeri, ia pasti membawa kemajuan. Akhirnya apa terbukti kan? Perancis akhirnya pada waktu itu terlambat untuk maju beberapa abad. Ya. Apalagi setelah pada waktu itu Perancis masih dikuasai oleh kerajaan Perancis pada waktu itu. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, awak kembali kepada yang tentang ilah tadi. Jadi bahwasanya ketika kita bersyahadat itu kita mengakui bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita mengakui bahwasanya ketika kita bicara tentang ilah itu, kita mengakui bahwasanya bukan hanya Allah sebagai pencipta, tetapi Allah yang hanya satu-satunya patut disembah. Ya, kenapa demikian ya? Kalau zaman dahulu seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kalau orang misalnya menyembah itu, dia bisa menyembah yang lain. Ya, misalnya tadi kata orang kafir Quraisy, kami menyembah Allah, tetapi kami juga untuk menyembah Allah itu kami menyembahnya melalui perantara-perantara. Itu siapa namanya? Berhala-berhala tadi. Tetapi gini, kenapa yang harus waspadi Bapak Ibu? Jangan-jangan Allah menyembah juga selain Allah, ya? Secara tidak sadar ya misalnya gini, kita menyembah kepada, kalau orang karajo di kantor, ini bisa dikecilnya menyembah kepada atasannya. Kenapa demikian? Ya, ini menyembah kepada jabatannya. Kalau pai ke kantor, ini capek Pak. Bahkan misalnya masuk 7.30 nyala tibo. Tetapi kalau pai sembahyang Jumat, talambe pasti. Bahkan ini ketika mendengarkan khutbah itu sambil mengecek, sambil main game, sambil merokok. Padahal yang namanya khutbah Jumat itu adalah bagian dari sholat. Kalau misalnya awak tidak mendengar orang khutbah Jumat, khatib menyampaikan khutbahnya, berarti awak tidak sempurna ibadah sholat Jumatnya. Kalau mau mengecek sebenarnya Pak batal Bu. Kalau orang misalnya orang sholat Jumat ini tidak mendengarkan khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu memang bagian dari sholat. Ya, bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwasanya ketika khatib naik mimbar, ya, maka malaikat yang mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik mimbar itu, ketika khatib naik mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat menutup catatannya, ditutupnya bukunya Bu Pak, ya. Jadi kalau misalnya awak selesai khatib naik mimbar, awak baru tiba, tidak masuk catatan malaikat. Itu yang perlu awak renungkan Pak. Apakah awak melaksanakan ibadah sholat Jumat itu karena bebas dari tanggung jawab saja, atau karena memang keimanan tadi, atau memang karena syahadat kita tadi. Ya. Jadi itu kalau misalnya orang yang seperti itu berarti syahadatnya itu perlu diperbarui. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya kalau misalnya awak mengakui bahwasanya ilah itu maksudnya adalah yang hanya patut disembah oleh Allah, berarti ini termasuk di dalamnya, include di dalamnya Bu? Bahwasanya ini mengakui juga bahwasanya Tuhan itu bahwasanya yang disembah itu adalah Allah, yang patut disembah hanyalah Allah, kemudian yang menciptakan langit dan bumi ini dan seisinya adalah Allah. Kenapa demikian ya? Karena orang-orang Yahudi Bu, ini mengakui bahwasanya Allah itu memang Tuhan. Ya, ada mengecek bahasanya itu adalah Yahweh. Ya, ada baca buku Pak di perpustakaan Bung Hatta. Itu karangan Ketua Dewan Dakwah Ustadz Dr. Hadian Husaini. Cuma belum selesai membacanya gitu kan. Ya. Terjadi kontroversial. Kenapa seperti itu? Karena dalam agama Nasrani pun Tuhan itu disebut Allah, tapi Allahnya tidak bantu awak Pak. Bu ya, Allah gitu, Allah. Nah, kenapa nama Tuhannya sama dengan awak gitu kan?
Ya, bedanya mungkin kalau awak di apa namanya lebih tabah gitu kan. Kalau Allah gitu kan. Kalau orang apa namanya orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Yahweh. Maksudnya emang Tuhan Allah juga itu. Cuman mereka mengakui bahwasanya apa? Nah, itu hubungannya Pak dengan dengan asyhadu alla ilaha illallah dengan syahadah yang kedua tadi. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, orang Yahudi mereka mengakui bahwasanya Allah itu memang Tuhan, tetapi ya mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir kepada seluruh umat manusia. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu cuma diutus oleh Allah kepada bangsa Arab saja. Nah, sebenarnya Pak, Bu, mereka tidak mengakui Tuhan apa namanya Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah karena gengsinya Pak. Kenapa gengsi? Karena ribuan nabi diutus oleh Allah ke Bani Israel. Ya, tiba-tiba nabi yang terakhir bukan dari Bani Israel. Itu angek kepalunya kan. Perang orang apa namanya? Orang Yahudi kok. Ya, apalagi Nabi Ismail, ya, nenek moyangnya Nabi Muhammad itu adalah anak dari Siti Hajar, istri keduanya Nabi Ibrahim. Nabi Siti Hajar itu adalah budak. Siti Hajar itu adalah budak yang diberikan oleh apa namanya? Oleh Raja Namrud, salah Pak ya. Raja Namrud, kenapa diberikan oleh Raja Namrud Siti Hajar itu? Karena Raja Namrud itu inyo mempunyai kelainan apa raja kok? Inyo tidak suka sama yang apa padusi yang gadih. Inyo lebih suka kepada padusi yang sudah menikah. Jadi kalau inyo suka kepada istri orang, inyo rampas saja. Nah, itu kelainannya dari raja tersebut. Apalagi setelah mencaliak Siti Sarah itu, ya benar luar biasa cantiknya. Ya, jadi ada mengecek Bapak Ibu nak, kalau misalnya kita ingin mencaliak, kalau misalnya seseorang ingin mencaliak kecantikan setengah wanita yang ada di dunia itu, caliaklah Sarah. Tapi kalau ingin mencaliak setengah ketampanan orang yang ada di dunia ini, laki-laki yang ada di dunia, caliak siapa? Nabi Yusuf. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Siapa tadi raja yang apa namanya? Yang ingin berbuat tidak senonoh kepada Siti Sarah itu, pertama kalinya tiba tidak bisanya mengarik langsung kan? Kadipacinya Siti Sarah kok langsungnya kaku. Apa keceknya kepada Siti Sarah? Walaupunnya kakunya masih bisa ngecek. Tolong minta kepada Tuhanmu bahwasanya saya berjanji setelah ini kalau misalnya saya kembali keadaan saya seperti semula, tidak kaku lagi, maka saya tidak akan menyentuh engkau. Rupanya setelah berdoa Siti Sarah kan, inyo indak kaku balik, hanya coba balik sampai 3 kali. Akhirnya yang terakhirnya ya kecean gak po? Kalau istilahnya bahasa Pak, ikut ndak urang rumah aja kan. Bebaskanlah Siti Sarah kok. Kemudian setelah itu diagiannya apa? Siti Hajar sebagai budak, ya, sebagai pembantu Rasulullah, sebagai pembantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian karena Siti Sarah itu merasa bahwasanya umurnya lah semakin tua, ya, tetapi inya tidak bisa memberikan anak kepada suaminya, sedangkan suaminya adalah utusan Allah, mempunyai tugas yang sangat berat, yang sangat mulia. Siapa yang akan melanjutkan dakwah suaminya? Akhirnya nyo izinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Akhirnya makanya kecil orang Yahudi itu, ya, orang Arab dan orang-orang yang masuk Islam itu sebenarnya adalah budak. Nah, makanya nyawa orang-orang Islam yang di Palestina gini Pak, ya, yang di Gaza itu mereka bunuh, ya karena bagi mereka tidak ada artinya nyawa keturunan nyawa orang Arab atau nyawa orang-orang Islam.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau secara perkataan tadi kita mengetahui bahwasanya ilah itu maksudnya adalah yang patut disembah. Ya, bukan hanya sebagai pencipta. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya pencipta, ya banyak kini orang yang mengakui bahwasanya Tuhan Allah itu satu, tetapi ketika minta tetap kepada kedukun misalnya, minta tetap kepada kekuburan. Ya, kenapa tidak minta langsung saja kepada Allah? Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon izin nambah itu tentang mengatakan bahwasanya ada suatu hadis yang mana hadis itu menceritakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari. Siapa Abu Zar itu Bapak Ibu sekalian? Itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Al-Ghifar. Al-Ghifar itu Pak, kalau di zaman Nabi, kalau misalnya orang Makkah itu ingin pergi berdagang pasti lewat suku Ghifar itu. Nah, jadi dan dulu banyak orang-orang itu preman kebanyakan. Karena apa? Merampok orang-orang yang lewat akan berdagang dari Mekah misalnya ke negeri Syam. Nah, apa kecenya? Kece Abu Zariko? Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berbuat baik tetapi juga berbuat dosa? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berbuat baik tetapi juga berbuat dosa? Maka beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Indak sanang hati Abu Zar ke Pak. Kok mudah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Apa kecenya setelah itu? Wa in zana wa in sarok. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Naam. Iyo kece Rasulullah. Diulangi, berulang-ulang ditanya oleh siapa? Abu Zar Al-Ghifari tadi. Akhirnya apa kece Rasulullah? Wa in sarok wa in zana. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, wa in rogima an Abu Zar, walaupun Abu Zar tidak suka. Nah, itu kecil Rasulullah SAW. Karena Abu Zar ke protes kan, sanang mana berarti mengucapkan la ilaha illallah masuk sarugo. Rupanya Pak Ibu sekalian ya, kalau misalnya kaji-kaji betul-betul tentang hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya cukuplah kita mengucapkan la ilaha illallah masuk sarugo itu ya sebagaimana ibadah yang lain seperti wudhu, seperti sholat. Kalau misalnya tidak tercukupi maka batal, Pak, Bapak Ibu. Ya. Apa batalnya di situ? Awak memang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tetapi ya, bisa batal keimanan awak itu, bisa batal awak masuk sarugo ketika apa? Ketika awak misalnya cuma mengakui Allah itu cuma sebagai Tuhan saja, tetapi ya dalam hal-hal yang lain, ya misalnya dalam hal ekonomi, awak tidak memakai syariat Islam, tidak memakai aturan Allah. Nah, kini agama Islam itu kan agama yang paling lengkap. Tetapi kalau misal dalam bertransaksi, awak tetap memakai riba. Ketika meminjaman piti sama orang, awak kecen ke orang itu kan, awak pinjam piti 100, besok balik 120 aja. Nah, sedangkan Allah Subhanahu mengatakan apa? Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang mengerjakan riba, maka Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Nah, bayangkanlah Pak Ibu ya, yang menciptakan langit dan bumi itu memerangi awak, pasti kalah awak gitu kan. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya syahadat awak itu bisa batal kalau misalnya syariat Islam yang lain itu tidak awak lakukan. Contoh salah satu ke dalam masalah ekonomi, awak tetap menggunakan riba. Padahal sudah jelas-jelas ketahui apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 itu apa? Ya, bahwasanya riba itu haram. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi kembali untuk mengambil riba, maka mereka adalah sahabat mereka, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hati-hati Bu, jangan masuk bahwasanya awak ke orang Islam pasti masuk surga. Tetapi Allah mengatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Barang siapa yang berbuat riba, kemudian dia kembali berbuat riba itu, ya,
lah dilarang, habis itu ndak mengerajuan, habis itu kerajuan balik, maka dia adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, tapi kalau kaji Bapak Ibu sekalian, zaman kini kok apa yang ndak ada riba gitu kan? Nah, itu yang perlu waspada Bapak Ibu sekalian. Ya, sejauh mana awak berusaha untuk menghindari riba tersebut supaya betul-betul syahadat awak itu memang betul-betul yang memasukkan awak ke surga bisa. Mungkin itu sekalian Bapak Ibu yang bisa Ambo sampaikan. Kalau mengkaji tentang syahadat itu tidak cukup sejam 2 jam Bu ya. Mungkin perlu minimal SKS sebenarnya Pak. Kalau kuliah itu minimal SKS misal. Kalau misal sajam pun tidak akan cukup waktunya. Karena baik dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali hadis yang mengatakan, banyak kali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang yang berkaitan dengan syahadat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian bisa Ambo sampaikan. Waktu jo yang membatasi gitu ya. Mudah-mudahan kaji yang singkat eko ya bisa awak baguno bagi awak ya. Ya, kalau kecil orang Pak Bu SPP singke pada paguno. Ya, mudah-mudahan hal tersebut bisa awak capai ya, untuk mengulangi kembali pengetahuan awak tentang agama awak. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu bisa Ambo sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan mohon dikoreksi Bapak Ibu. Kesalahan itu pasti datangnya dari Ambo. Kalau misalnya ada kebenaran itu pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.